Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini, admin bakal ngebahas tentang beberapa hal menarik yang ada pada Ultra Galaxy Fighter Destined Crossroad episode keempatnya. Ya sebenarnya admin pengen bahasin dari kemarin sih, tapi berhubung subtitlenya belum muncul, jadi admin tunda dulu karena admin takut salah informasi. Karena admin nggak ngerti-ngerti banget lah sama bahasa Jepang. Taunya cuman arigato sama onica. Ya, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy, let's go. Nah, yang pertama ini ada Giga Battleizer dan Tori Gear Eye, yang dimana pada episode kali ini kita diperlihatkan pada kedua benda ini yang disimpan oleh Absolute Tartarus di Absolutian Palace, yang terlihat cukup mencurigakan. Kenapa? Karena selain kita bisa melihat Giga Battleizer di episode sebelumnya, di sana juga terdapat Tori Gear Eye yang merupakan alat dari Ultraman Tori Gear versi aslinya. Dan yang cukup membingungkannya adalah cara Tartarus untuk menghadapinya. Oke, mungkin Tartarus yang bisa melakukan time travel ke masa depan ataupun masa lalu. Tapi jika benar begitu, apakah Tori Gear selengah itu? Karena seperti yang kalian tahu, Tori Gear ini bukan lawan yang sembarangan, layaknya Belial. Jadi nggak mungkin Tartarus dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Hingga banyak banget nih ultra fans yang berteori tentang Tori Gear Eye ini. Dan admin juga ikutan berteori nih, dan cukup nyeleneh juga dan liar. Yang dimana bisa aja Tartarus pergi ke masa lalu saat Tori Gear baru mendapatkan kekuatan dari Grimdo, yang dimana sebelum Tori Gear menggunakannya, Tartarus lebih dulu mencurinya. Karena kalau ngebandingin kekuatan antara Tori Gear versi early style dan Tartarus, tentu saja Absolute Tartarus dengan sangat mudah untuk mengalahkannya. Itu bisa aja ya, cuman itu hanya sebatas teori nyeleneh aja dari admin. Ya entah kenapa terlintas saya di pikiran admin, dan untuk tujuan Tartarus untuk mendapatkan kedua benda ini juga masih belum diketahui. Tapi bisa aja Tartarus berencana untuk menambah power dari Ultraman Belial dan Tori Gear. Karena seperti yang kita tahu, Giga Battleizer itu identik banget sama Belial, yang merupakan pengguna pertamanya, yang tentunya menyimpan banyak kekuatan yang sangat besar, dan juga menjadi salah satu faktor penyebab Belial bisa sekuat yang sekarang ini. Dan Tori Gear Eye, yang dimiliki oleh Tori Gear, juga memiliki pengaruh yang sama seperti Giga Battleizer tadi, yang dimana Tori Gear Eye ini tercipta dari raksasa gelapan, yang sangat kuat bernama Grimdo, yang nggak bisa diremehin juga, karena Tori Gear terlihat sangat kuat setelah menerima kekuatan tersebut. Bahkan, dia mampu menciptakan sebuah perang besar antara kegelapan dan cahaya pada Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes kemarin. Tapi kita masih belum bisa mastiin juga apa tujuan sebenarnya dari si Tartarus ini, karena pada trailernya, pada saat di pertempuran penentu di sana, Belial dan Tori Gear masih bertarung dalam bentuk normalnya, dan sama sekali nggak berubah wujudnya menjadi bentuk yang sekarang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian ada teori lain? Tulis saya di kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya yang kedua ada kemunculan dari Ultraman Reiga yang udah pasti bakal muncul. Bahkan sebelum tayang, Reiga sudah dimunculin pada openingnya. Jadi mana ini adalah kemunculan kedua dari Ultraman Reiga ini. Jadi mana kemunculan pertamanya terjadi pada movie-nya Ultraman Taiga. Nah, di episode kali ini akhirnya kita ditunjukin nih kekuatan dari si Ultraman Reiga ini. Meskipun nggak terlalu wah banget, karena Gua Spectre nampak masih bisa menahan beberapa serangan dari Ultraman Reiga. Dan kalau melihat pertarungan ini, sudah pasti Reiga masih belum cukup kuat untuk setara dengan God of Ultra, yang terdiri dari 4 Ultraman terkuat. Dan kalau kalian bandingin sama Ultraman Noah versus Dazagi, udah tentu beda banget. Karena di sana Noah terlihat lebih better lah daripada Ultraman Reiga dari segi kekuatannya. Bahkan kesentuh aja nggak lo sama Dazagi. Sedangkan Reiga masih bisa terkena serangan dari Gua Spectre. Jadi admin agak meragukan nih sama beberapa rumor yang mengatakan bahwa Reiga adalah Ultraman terkuat yang pernah ada, melebihi God of Ultra lainnya. Karena ya emang ketara banget perbedaannya. Mungkin kalian ada pendapat lain, boleh tulis di komentar di bawah. Nah, yang terakhir kita langsung aja di sini ada yang menarik banget nih. Yang dimana Absolute Titan sempat menyinggung nama Ultraman Noah, yang membuat para fans UNP kegirangan banget nih. Karena ada kemungkinan kalau Noah bakal muncul di UGF. Ultraman Noah. Sebenarnya Tartarus ini telah mengamati sebuah planet yang konon katanya Ultraman Noah telah memberikan kehidupan di sana, dan dia adalah sebuah ancaman yang membahayakan bagi The Kingdom. Makanya Tartarus berniat tuh menghabisinya. Tapi nggak semudah itu juga kali Ferguso. Dikira Ultraman Noah Ultraman Boy kali. Masalahnya dia cuma ngirim Absolute Titan doang loh buat ngehabisin Ultraman Noah. Buset dah. Tapi yang menariknya lagi, di sini ada trio Ultra USA yang muncul juga untuk menghalanginya. Dan sepertinya mereka telah diperintahkan oleh Zofi untuk menghadapinya. Karena emang udah diramal sama Zofi kalau Absolutian ini juga bakal ngincar Ultraman Noah. Makanya dia lebih dulu mengirimkan pasukan ke planet Babel. Jadi tentang Ultraman Noah di planet Babel itu bener ya. Karena di sini Ultraman Chuck bilang kalau misalnya Zofi sudah meramalkan hal ini, yang artinya Zofi juga tahu kalau Noah ada di sana.
Dan mengingat bahwa Absolute ini pada ngincer Ultraman yang terkuat, jadi bisa aja kalau Noah bakalan jadi incarannya dan dianggap sebagai ancaman. Jadi menarik banget nih, karena ada potensi untuk Ultraman Noah bisa comeback lagi di UGF. Meskipun kalau dipikir-pikir lagi sangat kecil kemungkinannya Ultraman Noah untuk muncul di UGF TDC, karena karakter yang dimunculin itu udah banyak banget. Dan kesannya kayak maksa banget buat di-comebackin. Secara udah ada beberapa Super Ultra kayak Ultraman Rega, bahkan Mebius Infinite juga memiliki potensi yang cukup besar untuk muncul di UGF kali ini. Ditambah dengan Ultraman Legend yang termasuk ke dalam God of Ultra. Jadi kalau misalnya Noah dimunculin lagi di sini, itu udah gila banget sih surprise-nya. Tapi bisa aja Noah bakalan muncul di UGF selanjutnya, yang tentunya masih bisa berlanjut. Karena cerita dari UGF ini emang luas banget, jadi masih bisa diterusin dan dikembangkan lagi. Bisa aja kan konflik antara Ultraman Noah sama Dark Lucifer bakal diangkat di UGF. Jadi UGF ini bener-bener hype banget sih, karena semua hal yang dipikirkan oleh para Ultra fans bisa aja terjadi, karena ceritanya yang cukup luas dan masih bisa nyambung. Jadi gimana menurut kalian tentang ini? Dan mungkin itu beberapa hal menarik yang ada pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad episode keempatnya. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi. Bye bye.